perkenalkan, nama saya Rendra. Jadi di sini saya lagi melakukan penelitian yang juga kebetulan tugas dari kampus, mengambil tema itu strategi komunikasi politik simpatisan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ada namanya studi etnometodologi. Jadi etnometodologi itu kayak kita meneliti aktivitas seseorang, aktivitas seseorang entah di dunia sosial media ataupun di dunia aslinya. Nah kebetulan Mas Dodi ini kan aktif di sosial media, menyuarakan, bahkan bisa kita bilang bisa lah meningkatkan citra Anies Baswedan dengan mengunggah video-video di Instagram. Nah jadi saya tertarik buat mewawancara atau meneliti Mas Dodi. Di sini ada saya bagi dua Mas tentang latar belakang informan, yaitu latar belakang Mas Dodi sendiri, dan yang kedua itu pemikiran khalayak terhadap strategi komunikasi politik simpatisan Anies Baswedan pada akun Instagram @dodi.id. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Mas. Kesibukan Mas Dodi ini di beberapa waktu ini tuh apa sih Mas? Kesibukannya ya kampanye, kemudian juga mengelola organisasi non-profit ya, namanya Gerakan Turun Tangan. Itu bidangnya ya sosial, pendidikan, lingkungan, termasuk juga pendidikan politik. Jadi juga konteksnya adalah berpolitik tetapi sebagai pendidikan politik. Kemudian juga ada beberapa bisnis kecil-kecilan yang saya kerjakan di bidang F&B ya, food and beverage begitu. Seberapa sering sih Mas Dodi ini menggunakan Instagram, dan biasanya itu untuk apa aja sih? Selain menyebarkan informasi seputar Anies Baswedan ya Mas? Sebelum di politik tinggi ini ya gunakan Instagram untuk mengekspos aktivitas. Ya aktivitasnya banyak kan aktivitas sosial, pendidikan, lingkungan begitu ya. Jadi saya biasanya saya posting sih. Tapi kalau sekarang mayoritas postingannya tentang Amin ya, tentang Anies Baswedan dan Muhaimin. Jadi tapi saya biasanya postingannya itu dari point of view yang berbeda begitu ya. Jadi dari perspektif lain. Jadi postingan tentang Amin, ada postingan tentang misalnya pidato Anies, pidato Muhaimin, atau ketika debat. Tetapi yang lebih banyak justru postingan biasanya ketika saya ketemu orang. Saya ketemu orang itu kemudian dia punya keperpihakan kepada Amin, kemudian saya wawancara apa testimoni dia, kenapa dia mendukung dan sebagainya. Dari sisi humanisnya saya eksplor sehingga kemudian cerita dari orang biasa ini akhirnya dilihat oleh banyak orang. Jadi menggunakan Instagram itu buat itu ya Mas? Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas. Gimana sih latar belakang Mas Dodi ini yang membuat Mas Dodi ini terlibat aktif dalam strategi komunikasi politik simpatisan Anies Baswedan ya Mas ya? Iya. Pada Pilpres 2024 melalui akun Instagram Mas Dodi sendiri. Exposure saya dengan kegiatan Amin kan tinggi sekali. Nah, sehingga sebenarnya banyak bahan yang saya punya. Saya kirimkan bahan-bahan tersebut kepada sebanyak mungkin orang. Jadi para pengelola akun itu biasanya saya kasih bahan mentah, footage pendek ya, saya sebarin ke mereka secara. Jadi kalau biasanya orang bicara copyright, saya malah bicaranya right to copy. Jadi saya kasih begitu aja. Sebanyak-banyaknya. Saya nggak butuh kredit, nggak usah dimention, silakan pakai. Sehingga orang senang pada pakai. Itu ya. Dan berapa akhirnya yang collab dengan akun saya, nge-tag saya, gitu. Akhirnya orang suka. Dan akhirnya nyebar mana-mana. Ada beberapa sangat viral, gitu ya, yang itu sampai bisa mempengaruhi banyak orang. Itu ya semua kreditnya saya berikan kepada yang mendapatkan video itu. Nah berikutnya Mas, apa sih Mas motivasi Mas Dodi ini sendiri nih untuk melakukan itu? Sesungguhnya bedanya nih kalau di pasangan 01 ini, Amin ini, itu kita mendukung itu tidak sekedar hanya mendukung, tetapi ada nafas, ada ruh yang kita bawa, ruh tentang perubahan
perubahan tentang bahwa kita ingin mendorong orang baik itu untuk memimpin negeri ini. Jadi ada kekuatan penggerak yang berasal dari dalam, yang itu akhirnya kita ketemu juga dengan orang-orang yang memang juga punya perasaan yang sama bahwa kita ingin berubah, kita harus bergerak begitu, dan kita nggak bisa bergeraknya sendiri, harus saling kait mengkait, bareng-bareng, rame-rame, sehingga yang tadinya kecil itu kemudian pelan-pelan membesar. Nah, apa nih Mas pengalaman dan pengetahuan yang Mas Chodin miliki menjadi bagian dari strategi komunikasi politik tersebut, terutama di dalam konteks Pilpres 2024 ini Mas? Kita keliling ke banyak daerah, kita ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak karakter, akhirnya kita bisa mudah memahami berbagai karakter orang, ya. Jadi kita dapat hal-hal yang positif juga sebenarnya dari situ, dan juga akhirnya jejaring tiba-tiba meluas gitu. Jadi kalau kita ketemu dengan sesama pendukung Amin yang tadinya nggak kenal, begitu tahu sama-sama pendukung, jadi ada kedekatan emosional. Yang tadinya mungkin hanya relasi politik karena sama-sama mendukung orang yang sama, ada yang bisa berkembang sampai ke relasi bisnis. Begitu. Saya lihat banyak juga teman-teman yang akhirnya ketemu dan akhirnya berbisnis bareng begitu ya. Jadi memang awalnya itu ketemu karena soal politik, tapi ternyata berkembang. Ada yang kemudian membangun kegiatan sosial bareng-bareng. Ya. Jadi, gimana sih Mas cara Mas Chodin ini berinteraksi dengan pengikut atau audiens followers Mas Chodin sendiri di Instagram? Dengan followers biasanya saya sih tidak banyak kadang sempat juga kalau komen saya kasih love dia, like gitu, beberapa kita reply gitu ya. Dulu sih masih sempat sering reply, tetapi sekarang sudah jarang. Apalagi juga platformnya semakin berkembang. Kalau dulunya hanya Instagram, sekarang kita udah ke TikTok, ke Twitter juga udah mulai kita aktifasi, YouTube juga. Dan di samping itu juga saya kan sebenarnya tidak hanya mengelola akun yang punya saya pribadi, tetapi ada beberapa akun yang memang dengan nama lain yang saya kelola, yang tentu hidden begitu ya. Saya sebagai salah satu adminnya, yang itu akhirnya intensitas untuk mengelola itu tinggi sekali sehingga tidak sempat terus menerus membalas. Tetapi setidaknya begini, kalau ada yang mungkin kalau komen saya nggak sempat komen back, tapi kalau ada yang DM, ada yang kirim message, misalnya dia atau mention di story, saya repost biasanya. Atau kalau banyak juga yang, karena kan saya ngasih bahan banyak nih, 11 ke Japri ke nomor WA masing-masing, bahan-bahan video itu mereka olah, ketika posting banyak juga yang nge-collab. Kemudian kalau yang masuknya lewat DM message bisa balas juga. Nah, menurut Mas Chodin nih, dengan melihat peran media sosial yang ada sekarang nih, khususnya di Instagram, Instagram ini kan besar nih Mas ya, terus digunakan banyak yang menggunakan. Nah, sebagai sarana untuk peningkatan citra politik Anies Baswedan ini, maksudnya perannya tuh seberapa besar sih Mas dengan Mas Chodin menggunakan Instagram itu sendiri? Ya, Instagram itu memang ya, karena sebenarnya gini, menggunakan Instagram karena memang awalnya lebih familiar dengan Instagram, tetapi dalam perkembangannya kan ternyata TikTok itu lebih masif pertama. Kedua, kalau dari sisi dominasi ya, TikTok itu kalau sekarang udah agak mending, tetapi TikTok itu masih didominasi usernya oleh pendukung paslon lain, terutama pendukung paslon 2 ya, karena memang budget yang besar, iklan yang banyak, lalu bisa punya banyak buzzer juga, sehingga cukup mendominasi di TikTok. Kalau di Twitter Amin yang dominan ya, di Instagram so-so gitu ya. Kita juga akhirnya ya pelan-pelan bergerak ke sana. Bergerak ke sananya artinya gini, kalau saya kan karena banyak menjadi referensi, saya bergerak ke sana juga supaya mendorong yang lain untuk bergerak ke TikTok juga gitu, agar ada perimbangan dari Amin.
Dan ya nyatanya belakangan sudah mulai di TikTok Amin mulai mendominasi juga. Nah, Mas Jodin kan aktif nih Mas di sosial media, di Instagram ya kan. Nah, apakah Mas Jodin sendiri ini merasa bahwa partisipasinya dalam strategi komunikasi politik melalui akun Instagram Mas Jodin sendiri memberikan dampak positif pada citra Anies Baswedan, dan bagaimana untuk mengukur keberhasilan strategi tersebut? Tentu memberikan dampak positif. Nah, tentu gini juga, sisi yang mana yang saya dorong gitu ya, itu tadi kalau barangkali kalau postingan-postingan dari relawan pendukung yang lain itu kan dia ngedorongnya kepada bagaimana Anies Baswedan itu tersampaikan narasinya. Nah, saya mencoba membangun dari angle yang lain, bagaimana masyarakat memberikan testimoni terhadap Amin dalam perspektif masyarakat biasa. Begitu. Dan kalau lihat di Instagram saya banyak sekali justru yang viral-viral, yang viewernya itu sampai puluhan ratusan ribu, itu adalah statement-statement dari masyarakat biasa, bahkan bukan dari Amin sendiri ya. Kalau pidato Mas Anies kita posting tidak kemudian view banyak, itu wajar aja, ya kan? Pidato Gus Imin kemudian kita posting, itu wajar. Atau gimmick-gimmicknya kita posting, view-nya banyak, itu wajar. Tapi justru saya mencoba hal yang berbeda. Jadi memposting dari bahkan mungkin orangnya nggak dikenal gitu ya, tapi kemudian saya wawancara dan saya pastikan itu biasanya semenit atau kurang. Kemudian saya ambil, kan biasanya ketika dalam wawancara itu panjang ya. Nah, tetapi saya ambil beberapa kata-kata gitu ya, sehingga kemudian menjadi formulasi sebuah narasi yang menarik. Dan kemudian ketika saya post itu ternyata view-nya banyak begitu. Nah, dari situ saya dapat pengalaman bahwa ternyata orang juga melihat konten. Barangkali kalau dari si teknikal saya sangat sederhana. Saya tidak memiliki kapasitas untuk ngedit video, membuat sebuah misalnya layout atau mungkin desain yang bagus, nggak punya kemampuan itu. Tetapi barangkali saya merasa punya kelebihan dalam hal melihat orang, ya, melihat orang atau mengcapture apa yang dipikirkan orang, kemudian untuk ditampilkan lagi kepada orang lain, dan kemudian orang-orang para viewer itu merasa, oh ini seperti yang kupikirkan, ini seperti yang kubayangkan tentang Amin, dan sebagainya. Akhirnya viral. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Gimana sih Mas Jodin ini menggunakan akun Instagram untuk menyampaikan pesan politik itu sendiri? Ya, saya setiap hari posting, saya setiap hari menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Amin gitu ya. Kuncinya kan di rutin posting gitu ya. Kemudian ya collab dengan beberapa akun lain supaya exposure-nya tinggi gitu ya. Itu yang dilakukan. Terus jenis konten yang paling sering diunggah itu apa aja sih Mas yang di sosial media itu? Maksudnya di Instagram Mas? Iya, tadi yang paling banyak biasanya testimoni-testimoni. Ya. Kedua, kadang pidato atau narasi dari paslon itu. Tetapi saya ambil yang pendek-pendek yang kira-kira masih baru. Begitu ya. Yang ketiga biasanya kadang peristiwa-peristiwa lucu, peristiwa yang kayak kemarin ketika debat, ketika peluk, nah itu biasanya langsung saya capture, itu saya naikin gitu ya. Atau kadang ketika Mas Anies saat pidato tiba-tiba ada hal yang lucu, tadi sampai di mana ya gitu. Nah kemudian, atau ketika dia ngasih kisbay gitu ya pada orang, itu kan hal-hal yang sangat manusiawi, humanis, mungkin tidak ada narasinya, tetapi orang suka. Nah biasanya saya posting ini. Berarti konten itu berbentuk reels ya Mas ya? Real, kebanyakan real. Kebanyakan reels daripada postingan gambar. Hampir semuanya real. Hampir semuanya. Saya sekarang udah jarang sekali postingan dalam bentuk gambar. Karena kalau dilihat dari insight juga reels bisa lebih tinggi Mas. Iya, reels lebih tinggi, kemudian juga lebih mudah juga membuatnya. Gimana sih Mas Jodin ini menciptakan keterlibatan dengan pengikut terkait Pilpres 2024 ini? Kadang para followers itu ketika ketemu dengan saya, mereka ngasih feedback langsung ini. Mas, saya tadi lihat postinganmu gini-gini, jadi rupanya mereka juga
ngikutin, dan saya lihat kenapa mereka ngikutin, karena dari sisi intensitas itu kan saya punya intensitas yang lebih dibanding yang lain untuk bisa ngikutin kemana para paslon itu berada, yang ngikutin di lapangan gitu, di kota begitu, yang itu tidak semua tidak banyak orang bisa langsung akses, karena kan satu kota lain kan effort besar ya. Nah, sehingga kadang orang ingin dapat suasana terkini apa suasananya dan sebagainya, biasanya begitu. Nah, tetapi lagi-lagi saya itu tidak selalu posting suasana terkini atau kejadian terkini di dalam akun saya pribadi. Kadang saya kasih jeda juga, bahkan biasanya kadang saya kasih orang lain dulu supaya diposting oleh orang lain. Supaya apa? Supaya kanal penyebarannya itu tidak dari cuma satu kanal. Kalau saya mau misalnya narsis atau mau misalnya biar akun saya gede sendirian, bisa sebenarnya, tetapi saya tidak lakukan itu. Saya lebih memilih konten yang satunya itu saya sebar, bagi-bagi ke banyak akun dan bahkan mungkin akun orang lain yang naikin dulu. Supaya apa? Supaya munculnya dari mana-mana ya. Jadi, dan kemudian ownership-nya itu ada di mana-mana, tidak hanya di saya. Oke. Nah, apakah terdapat pola tertentu nih Mas dalam penggunaan bahasa dan narasi yang digunakan dalam postingan politik? Di akun Mas Dodi itu sendiri? Kalau yang saya posting di akun saya tentu ada narasi tertentu ya, misalnya captionnya apa gitu ya. Dulu saya biasanya caption panjang ya, dengan bahasa yang mungkin agak politik. Tapi sekarang saya punya caption itu pendek, karena dengan reels saya bisa mengekspresikan ya alur atau gagasan yang ingin saya sampaikan itu melalui alur di dalam video reels itu, tidak harus melalui teks lagi begitu, sehingga di captionnya tidak perlu terlalu panjang begitu. Apakah ada upaya khusus Mas untuk merespon isu-isu kontroversial atau serangan politik terhadap Anies Baswedan di akun Mas Dodi sendiri? Saya cenderung tidak terlalu banyak merespon, misalnya ada buzzer serangan ini kemudian saya klarifikasi begitu ya, biasanya tidak melalui akun saya. Kalaupun ada klarifikasi itu biasanya saya titipkan kepada akun-akun yang lain gitu. Termasuk yang terakhir misalnya beberapa klarifikasi terkait dengan isu soal ada relawan turun tangan yang tidak dan sebagainya, itu saya tidak melakukan klarifikasi di akun saya, tetapi akun lain itu membuat siaran atau podcast yang kemudian mengambil narasumber dari kita yang akhirnya kemudian ditayangkan dan rupanya penontonnya banyak. Nah, itu cukup bisa mengklarifikasi. Jadi klarifikasi menurut saya harus selalu dari saya, tetapi bisa dari kanal-kanal yang lain. Nah, gimana sih Mas taktik komunikasi politik yang digunakan untuk menggerakkan simpatisan dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi pada Pilpres 2024 ini Mas? Iya, taktiknya adalah kita harus memastikan bahwa teman-teman kan kita menyebut teman-teman itu relawan ya. Jadi mereka harus sukarela, mereka harus berangkat dari hati. Jadi harus tergerak di hati. Nah, tergerak di hati itu polanya adalah movement, pola gerakan. Jadi tidak harus secara misalnya hierarkis, ada komando, harus begini, semua enggak. Jadi polanya itu unstructured, tidak terstruktur, tetapi sebenarnya terorganisir karena kita apa ya, dendangnya itu kita bawakan gitu ya. Jadi ada isu besar soal keadilan sosial, isu besar soal perubahan. Nah, turunannya apa, itu yang kemudian kita coba pilih pecah-pecah, lalu kita kasih penjelasannya sehingga kemudian masuk di dalam hati masing-masing. Dan masing-masing orang itu sebenarnya punya segmen berbeda-beda, punya concern beda-beda, punya sektor perhatian terhadap sektor berbeda-beda, sehingga kita ketika bicara dengan audiens A barangkali ya berbeda dengan audiens B. Nah, kita harus melihat itu karakteristiknya seperti apa, sehingga apapun yang kita sampaikan itu masuk di hati, lalu orang itu hanya tergerak. Nah, kita panggil, yuk gerak bareng. Oleh karena itu yang penting adalah jangan sampai kita memonopoli.
jangan sampai kita memonopoli narasi, memonopoli instruksi begitu ya. Ya biarkan ownership itu ada di mana-mana. Nah, gimana nih Mas? Bagaimana akun Instagram Mas Sojin ini beradaptasi dengan perubahan tren dan isu-isu terkini dalam politik menjelang Pilpres 2024 ini, Mas? Ya, itu menarik ya. Jadi perubahan-perubahan itu, jadi makanya gini, kita harus ngikutin sekarang Instagram, besok apalagi kan gitu. Di dalam Instagram juga ada tren-tren juga kan, begitu kan. Tadinya yang tren itu real begini, sekarang real begitu. Termasuk juga misalnya penggunaan lagu, musik dan sebagainya kan begitu ya. Itu kita harus benar-benar ikutin. Dan kita harus sering setiap hari itu nonton gitu ya. Jadi memang saya biasanya kalau di mobil atau ketika jeda itu saya biasanya buka sosmed. Karena saya lihat yang banyak digunakan ini, yang banyak filmnya ini kayak gitu. Sehingga saya bisa mengikuti. Adakah unsur-unsur storytelling nih Mas yang digunakan untuk membangun narasi yang mendukung Anies Baswedan, Mas, yang Mas Sojin lakukan? Saya mayoritas pakai storytelling. Mayoritas storytelling ya. Ya. Nah, terus gimana akun Mas Sojin ini memanfaatkan fitur-fitur Instagram, Mas, seperti tadi Reels udah pasti dipakai kan? Untuk stories udah pasti dipakai. Live Instagram nih Mas? Live Instagram jarang Ya? Jarang. Jadi jarang menggunakan live Instagram buat mengkomunikasikan politik? Iya, saya jarang. Belum ya. Jarang sekali live. Nah, apakah terdapat strategi khusus nih Mas dalam pemilihan waktu, pengunggahan atau penyebaran informasi tersebut, Mas? Iya, ya ada beberapa itu setelah kita amati itu memang ada beberapa timing yang ketika kita posting itu viewernya banyak sehingga kemudian engagement-nya juga tinggi. Misalnya waktu-waktu orang sehabis pulang kerja, itu sambil pulang kadang buka handphone Instagram gitu kan. Nah itu biasanya ya sore atau malam larut itu biasanya tinggi gitu ya, atau hari libur gitu. Jadi memang saya lihat ada beberapa waktu itu yang ketika posting besar gitu ya. Nah, kalau Instagram sih mudah dibacanya, yang agak sulit di TikTok, sulit membacanya. Tapi memang pada akhirnya pengalaman kita posting itu akan terakumulasi dan akhirnya membantu kita untuk posting pada saat yang kita jam berapa itu jadi hanya terbiasa. Nah, di penggunaan Instagram Mas Sojin sendiri, Mas, apakah terdapat upaya untuk menggandeng influencer atau tokoh masyarakat lain dalam mendukung pesan politik Anies Baswedan melalui akun tersebut? Influencer dalam arti misalnya collab atau posting jarang. Saya jarang. Postingan saya justru kadang banyak menampilkan postingan orang biasa. Ada beberapa ketika ketemu beberapa orang public figure yang akhirnya saya wawancara juga ada beberapa, tetapi tidak mayoritas. Mayoritas itu adalah mengekspos cerita orang biasa, tapi kemudian saya kemas sedemikian rupa, saya edit, saya pilih pilih narasi-narasi yang pasnya, yang kira-kira sesuai dengan yang dipikirkan oleh mayoritas kebanyakan masyarakat pas waktu itu. Nah, gimana Mas cara Mas Sojin ini mengukur keberhasilan dalam meningkatkan citra politik Anies Baswedan melalui metrik-metrik atau metrik-metrik tertentu di Instagram? Apakah ada tolak ukurnya nih Mas untuk keberhasilan? Oh misalkan, wah postingan ini naikin citra banget nih gitu. Apakah ada ukuran sendiri Mas? Iya, kalau di Instagram kan ada ya beberapa. Kalau kita buka di dalam itu kan ada ya postingan ini banyak lihat orang, postingan ini kurang. Itu ada itu memang. Ada beberapa postingan kok sedikit begitu ya. Jadi, memang ada. Apakah ada variasi dalam penggunaan media lain selain Instagram tadi Mas untuk mendukung strategi komunikasi Anies Baswedan ini? TikTok, Twitter followernya masih nggak terlalu banyak. Kemudian YouTube juga mulai ya, kita juga punya podcast juga ya, yang tidak menggunakan nama sendiri tapi kita juga Facebook juga belum ada.
Dan satu lagi adalah WhatsApp group. Saya punya WhatsApp group yang saya itu punya banyak nomor, dan salah satu nomor itu jumlah grupnya itu hampir 1000. Bayangkan kalau di dalam satu grup itu ada 500 sampai 1000, kan banyak sekali. Dan saya kadang saya blast di situ. Saya punya aplikasi yang ketika saya nge-blast semua grup-grup itu bisa dapat. Nah, itu juga bagian dari cara kita reach out, ya, kita menyebarkan informasi kepada para relawan di daerah-daerah. Nah, gimana nih Mas Jojin ini beradaptasi dengan perubahan algoritma atau kebijakan di platform Instagram sendiri dalam penyampaian pesan politik? Ya, saya itu bukan orang yang menguasai IT banget, ya. Jadi ya kadang ketinggalan juga pengikutan algoritma gitu ya. Tapi dengan intensitas kita yang tinggi melihat itu, akhirnya bisa gitu juga sebenarnya. Kadang misalnya, oh ini kok kayaknya kurang, nah, kemudian kita amatin apa sih yang terjadi, nah, kita ikutin lagi, kan begitu ya. Apakah ada pola tertentu nih Mas dalam interaksi atau keterlibatan pengikut akun Mas Jojin terkait konten politik yang diunggah? Beberapa postingan saya biasanya juga kadang collab juga dengan beberapa akun lain yang kira-kira related dengan topik posting yang saya post. Apakah terdapat kolaborasi atau keterlibatan dengan tim kampanye Anies Baswedan di luar dunia digital seperti acara atau pertemuan langsung gitu? Ya, jadi tentu ada dengan teman-teman di Timnas, teman-teman di tim paslon, itu kita ada interaksi langsung yang itu akhirnya saya bisa mendapatkan bahan juga yang barangkali advance ya buat diposting. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, bagaimana Mas Jojin ini mempertahankan konsistensi dalam menyampaikan pesan politik Anies Baswedan selama periode kampanye Pilpres 2024 ini Mas? Rajin-rajin posting, rajin-rajin untuk mencari bahan gitu ya, dan rajin-rajin berkomunikasi dengan sesama pendukung Amin gitu. Itu punya di situ, sehingga kita akan terjaga di situ, akan istiqomah, akan konsisten gitu. Toh tidak lama lagi, hanya sekitar setengah bulan lagi kan ini akan selesai, dan saya kira karena ini adalah panggilan jiwa ya, ya kita fun-fun aja, konsisten, senang-senang aja menjalankan karena ada satu misi yang kita bawa gitu. Cukup sekian Mas Jojin. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Udah bersedia diwawancara. Siap. Terima kasih banyak. Semoga sukses buat apa nih, skripsi ya? Iya.